Hai everyone, masih bersama Hobiku Hokiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan kelanjutan dari video tentang sukses belajar. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai metakognisi. Saya ajak kita bertanya kepada diri kita sendiri, entah perannya sebagai dosen, guru, atau sebagai siswa. Bagaimana sih rasanya belajar di era pandemik ini? Kalau kita lihat di banyak media, hingga obrolan kerumunan ibu-ibu di tukang sayur, kebanyakan nadanya sama, minor semua. Ternyata, belajar itu, terutama belajar online, tidak semudah yang dibayangkan awalnya. Terlepas dari masalah jaringan dan kuota, masih banyak guru dan siswa yang belum mampu melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini dengan efektif. Guru masih menganggap bahwa pendidikan jarak jauh itu sekedar memindahkan ruang belajar dari kelas ke rumah, dan siswa juga masih terlalu bergantung kepada guru sebagai sumber belajar utama. Padahal seharusnya proses belajar itu terfokus pada siswa, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan dan memberikan stimulus untuk belajar. Alhasil terjadi learning loss atau kehilangan pembelajaran. Di video saya sebelumnya, saya sudah sampaikan dan sekarang saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa belajar itu adalah proses konstruktif yang membutuhkan keaktifan kita. Dan kita sebagai seorang pembelajar seharusnya mampu berkuasa untuk mengatur proses belajar kita sendiri. Belajar itu bisa diibaratkan dengan berperang. Untuk memenangkan peperangan, kalau menurut The Art of War-nya Sun Tzu, maka kita harus mengenali diri kita sendiri dan juga harus mengenali musuh. Dari pemahaman terhadap diri sendiri dan musuh, barulah kita bisa memilih strategi apa yang efektif untuk memenangkan pertempuran tersebut. Hal ini yang dalam belajar disebut dengan metakognisi. Oke, jadi metakognisi itu terdiri dari dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah pengetahuan metakognisi, yang meliputi pengetahuan tentang diri kita sebagai seorang pembelajar, pengetahuan tentang apa yang akan dipelajari, dan pengetahuan tentang strategi belajar. Dimensi yang kedua, yang disebut dengan keterampilan metakognisi, adalah kemampuan pembelajar untuk mengatur proses pembelajarannya, meliputi perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Oke, sekarang kita akan bahas lebih rinci lagi. Pengetahuan tentang diri sebagai pembelajar meliputi apa saja yang mempengaruhi hasil belajar. Itu bisa berupa kekuatan ataupun kelemahan, misalnya daya ingat, gaya belajar, ketersediaan sumber belajar, dan surplus untuk belajar, dan lain sebagainya. Pengetahuan tentang apa yang akan dipelajari, misalnya apa sih yang harus kita kerjakan, pengetahuan dasar apa yang kita perlukan untuk menguasai pelajaran tersebut, atau manfaat apa yang didapat jika kita bisa menguasai pelajaran itu. Sedangkan pengetahuan tentang strategi meliputi referensi berbagai macam strategi belajar, kapan dan bagaimana strategi itu bisa kita gunakan. Lanjut ke dimensi keterampilan metakognisi, yang merupakan proses yang berulang sebenarnya. Dia awali dengan fase perencanaan atau planning, yang meliputi penentuan target dan tujuan, pengaktifan pengetahuan sebelumnya, dan mengalokasikan sumber daya belajar yang ada. Fase kedua, yaitu monitoring, meliputi bagaimana seorang pembelajar mengontrol proses belajarnya. Siswa melakukan proses pembelajaran dan mengimplementasikan strategi, kemudian mengontrolnya, misalnya dengan self-testing atau mengetes dirinya sendiri sejauh apa ia telah menguasai pelajaran. Fase evaluasi meliputi penilaian apakah seorang pembelajar itu sudah mencapai target yang sudah ditetapkan, apa yang sudah oke, atau apa yang perlu diperbaiki. Jadi sekali lagi, metakognisi ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Orang yang memiliki kemampuan metakognisi yang baik itu akan memenangkan pertempuran dalam belajar. Nah,
Bagi teman-teman yang ingin meningkatkan kemampuan metakognisinya, saya menganjurkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Coba teman-teman lihat pertanyaan-pertanyaan ini. Ada beberapa bagian dari mulai planning, monitoring, sampai evaluasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu kita dalam mengontrol proses belajar yang kita lakukan. Oke, saya tahu bahwa beban yang kita alami sekarang cukuplah berat. Tapi sekali lagi, kita harus fokus untuk menemukan solusi, bukan mengeluh kepada masalah yang akhirnya itu akan membuat kita semakin terpuruk. Sekian dulu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, jaga kesehatan kita dan orang lain. Sampai jumpa di konten hobiku hokiku selanjutnya. Insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.